guys, welcome to my video. My name is Siti Sara Triapsari. I'm a communication science major in the communication science class 4, Faculty of Social and Political Sciences at Unicom. So today we're going to dive into a fascinating topic. The topic is intercultural communication competence. Woo! So get comfy, grab your notes, and let's explore how we can communicate effectively across cultures. Kak, apa sih kompetensi komunikasi antar budaya itu? So, kompetensi komunikasi antar budaya adalah sebuah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang yang memiliki latar budaya berbeda dari kita. Di era globalisasi yang sekarang, kita sering banget dong komunikasi dengan orang-orang dengan latar budaya yang berbeda dari kita, baik di sekolah, tempat kerja, kuliah, bahkan di lingkungan sekitar kita. Nah, fungsi dari komunikasi kompetensi antar budaya ini supaya komunikasi kita dapat berjalan dengan lancar, tidak adanya salah paham, prasangka, dan bahkan konflik. Karena komunikasi yang salah akan menyebabkan dan menimbulkan konflik-konflik yang seharusnya tidak ada. Kompetensi komunikasi antar budaya ini memiliki 5 aspek, di mana yang pertama yaitu motivasi dalam berkomunikasi, pengetahuan mengenai budaya lain, kemampuan komunikasi yang sesuai, sensitivitas budaya, dan yang terakhir adalah karakter yang terbuka dan juga rendah hati. Dalam kompetensi komunikasi antar budaya juga kita memiliki teori. Ada 3 teori yang akan dibahas dalam komunikasi kompetensi antar budaya ini. Yang pertama ada teori manajemen kecemasan dan ketidakpastian atau anxiety uncertainty management, di mana teori ini dikembangkan oleh William Gooding-Kunz. Intinya pada teori ini saat kita berkomunikasi dengan orang-orang baru atau orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda akan merasakan cemas dan ketidakpastian. Tapi guys, bukan berarti kita harus menutup dan menghindari perasaan tersebut, tapi kita perlu mengelolanya agar komunikasi yang terjadi lebih efektif. Ketidakpastian adalah keinginan di mana seseorang untuk mengerti atau memprediksi apa yang akan terjadi dalam interaksi tersebut. Sedangkan kecemasan adalah perasaan khawatir ketika kita berinteraksi atau mencoba hal-hal yang baru. Nah, Gooding-Kunz juga bilang kalau misalkan komunikasi pasti akan terjadi kecemasan dan juga ketidakpastian, hanya saja dalam tingkat yang optimal. Maksudnya nggak tinggi tapi nggak juga rendah. Kalau kecemasan dan ketidakpastiannya itu berlebihan, kita malah bisa jadi gak percaya diri, bahkan sampai menghindari adanya komunikasi tersebut. Selain hal tadi, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kecemasan dan ketidakpastian itu terjadi, yaitu individualisme dan kolektivitas, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan yang terakhir maskulinitas dan feminitas. Biasanya nih guys, seseorang yang memiliki budaya kolektivitas tinggi akan lebih rentan mengalami kecemasan dan ketidakpastian yang lebih besar ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, ada model perkembangan sensitivitas antar budaya atau Bennett's Model, di mana Milton Bennett ini mengembangkan teori agar mengetahui bagaimana seseorang bisa berkembang dari etnosentrisme atau merasa kelompoknya lebih unggul atau lebih baik ke etnorelativis, atau di mana kondisi ketika seseorang atau suatu kelompok menghargai perbedaan budaya. Dalam teori Bennett ini ada 6 tahap untuk mengetahui bagaimana seseorang tersebut berubah dari etnosentrisme ke etnorelativis. Yang pertama ada penolakan, di mana suatu kelompok atau individu tidak mengakui adanya perbedaan budaya. Yang kedua ada pertahanan, di mana kelompok atau individu mengakui adanya perbedaan tapi masih tetap kekeh nih kalau kelompoknya itu lebih baik atau budayanya lebih baik dari budaya yang lain. Yang ketiga ada minimasi, di mana suatu kelompok atau individu sudah mengakui adanya perbedaan budaya. Yang keempat ada penerimaan, di mana suatu kelompok atau individu menerima dan menghargai adanya perbedaan budaya. Yang kelima ada adaptasi, di mana suatu kelompok atau individu itu dapat menyesuaikan gaya komunikasi dengan budaya lain. Dan yang terakhir adalah integrasi, di mana suatu kelompok atau individu itu menggabungkan budaya lain ke dalam dirinya sendiri. Dalam
teori ini, semakin tinggi tahapnya berarti semakin tinggi juga keterbukaan dan efektivitas seseorang ketika berkomunikasi lintas budaya. Yang ketiga ada teori akomodasi komunikasi atau Communication Accommodation Theory, di mana teori ini dikembangkan oleh Howard Giles, di mana menjelaskan bagaimana perubahan atau penyesuaian gaya komunikasi ketika kita berbincang atau berkomunikasi dengan orang lain. Ada dua istilah penting dalam teori ini, yaitu konvergensi dan juga divergensi. Konvergensi adalah mendekatkan gaya bicaranya agar bisa mirip dengan lawan bicaranya. Misalnya, menyesuaikan aksen, intonasi, sampai kecepatan bicara. Sedangkan divergensi itu bertentangan dengan konvergensi, karena divergensi justru mempertegas perbedaan gaya bicara dengan maksud untuk menunjukkan identitas asli atau tetap dalam jati dirinya sendiri. Biasanya dalam komunikasi itu, konvergensi paling sering dilakukan karena konvergensi sendiri dapat membuat sang komunikan dan komunikatornya lebih akrab, lebih santai, dan juga pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami. Tapi konvergensi juga ada sisi negatifnya, guys. Jika konvergensi dilakukan secara tidak tulus, berlebihan, tidak natural, maka akan dianggap negatif. Terkadang juga orang-orang justru lebih memilih divergensi untuk tetap mempertahankan identitas budayanya. Jadi, gimana sih cara ningkatin kompetensi komunikasi antar budaya? Tenang, ada caranya, guys. Di sini kita punya 5 cara untuk meningkatkan kompetensi komunikasi antar budaya kita. Yang pertama, kita harus punya motivasi. Dengan adanya motivasi, kita pasti akan terdorong untuk belajar, memahami tentang bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Yang kedua, ada pengetahuan di mana kita bisa mencari dan mempelajari, baik itu dari buku, internet, maupun literatur lainnya. Yang ketiga, ada keterampilan, di mana kita terus melatih kemampuan mendengar, berbicara, dan juga memahami, dan juga menyesuaikan gaya berkomunikasi kita. Yang keempat, ada sensitivitas, di mana kita melatih emosional kita dengan sadar dan juga peka akan perbedaan-perbedaan budaya yang berada di sekeliling kita. Dan yang terakhir, ada karakter, di mana kita bersikap terbuka, rendah hati, dan juga tidak cepat menghakimi. Gimana? Kompetensi komunikasi antar budaya itu seru kan? Kenapa sih kompetensi komunikasi antar budaya itu sangat penting? Karena di era globalisasi ini, kita semakin dipermudah untuk mengakses dan juga berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dengan memahami teori seperti anxiety, uncertainty management, Bennett's model, dan juga communication accommodation, kita jadi lebih sigap dalam menghadapi tantangan-tantangan komunikasi lintas budaya. Maka dari itu, kita harus tetap belajar dan juga berlatih mengenai kompetensi komunikasi antar budaya agar kita bisa menjadi komunikator yang baik, bijak, dan juga efektif. So, this is the end of the video. Thank you for watching my video. I hope this video can help you to understand intercultural communication competence. Remember guys, embracing diversity and communicating effectively can open many doors in your personal life and your professional life. So, see you in the next video. Keep learning and stay curious. Bye-bye!